Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah kita setelah salat masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu syariah sembari kita menunggu waktu fardu isya. Nanti kita tunaikan juga di awal waktu secara berjamaah. Mari kita niat i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf ini suara karena saya dari tadi pagi setelah subuh pengajian di Masjid Megedok, habis itu ada di KUA Lambaro memberi materi tentang keluarga sakinah, kemudian jam 11 sampai zuhur ngajar, habis zuhur ngajar lagi sampai jam 4, habis itu jam setelah asar tadi ada takziah keluarga mantan pegawai Arun, saya tausiah dan doa. Jadi non stop dari pagi. InsyaAllah setelah isya ini baru istirahat bicara. Para jamaah yang mulia, kita akan masuk sekarang pembahasan terkait dengan turunnya Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Yang lalu baru saja kita membahas hadis apa yang dialami oleh Tamim Ad-Dari dengan teman-temannya yang terombang-ambing dalam sebuah kapal sampai kemudian sangkut di sebuah pulau, dan turun ke pulau itu langsung disambut oleh seekor binatang yang membawa mereka kemudian ke satu gua. Di dalam gua itulah ada Dajjal yang sedang terbelenggu, diikat tangannya ke lehernya, kemudian kakinya dari lutut ke tumitnya dengan rantai. Kemudian dari dialog Dajjal dengan Tamim Ad-Dari dan teman-teman, maka Dajjal itu akan lepas dari belenggunya dia dan kemudian menebarkan fitnahnya, dakwahnya yang menjadi fitnah paling dahsyat di muka bumi ini sejak dari zaman Nabi Adam. Maka ada 3 tanda yang menjadi tanda dekatnya Dajjal akan lepas dari rantainya. Yang pertama adalah keringnya danau Tobariyah yang ada di Israel. Yang kedua adalah tidak berbuahnya lagi korma yang ada di daerah Suriah. Yang ketiga keringnya mata air yang ada juga di daerah Suriah. Jamaah rahimakumullah, sekarang masuk kita kepada pembahasan turunnya
Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal. Tadabbar madza qala al-Mustafa kama fi riwayat Nawas ibn Sam'an at-tawilah alladhi dzakartuha fil fasli as-salifi wa sa'udu ilaiha marratan ukhra wa ana atahaddatsu an Ya'juj wa Ma'juj bi iznillah jalla wa ala. Jadi sudah dijelaskan sebelum ini sebuah hadis panjang dari sahabat Nabi An-Nawas ibni Sam'an. Lalu hadis ini akan disebutkan kembali. Berikut nanti juga akan dibahas tentang Ya'juj dan Ma'juj. Apa bagian dari hadis panjang dari hadisnya An-Nawas ibni Sam'an? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa bainama huwa kadzalika ay ad-dajjal idz ba'asallahu al-masih ibn Maryam." Ketika Dajjal sudah tadi keluar, lalu kemudian dia seperti yang disebutkan sebelum ini bergerak begitu cepat, hanya dalam 40 hari seluruh dunia ini. Cuman hari waktu itu seperti apa ini yang tidak ada keterangan ini. Tidak ada tempat di dunia ini kecuali sudah dia kunjungi, melainkan Mekah dan Madinah, karena setiap dia mau masuk ada malaikat dengan pedang yang menghalaunya. Maka ketika Dajjal sudah bergerilya menyebarkan dakwahnya, seperti yang kita sebut, faktor utama cepatnya orang ikut dia karena dia diberi Allah kemampuan yang tidak bisa dibuat oleh orang pada umumnya. Suruh langit hujan, hujan terus. Suruh tanah kosong untuk tumbuh-tumbuhan, langsung tumbuh. Orang yang mati suruh hidup sama dia, hidup orang itu. Orang hidup disuruh mati sama dia, mati. Nah, di tengah-tengah gerilyanya Dajjal ini, maka hadisnya fa bainama huwa kadzalik idz ba'asallahu al-masih ibn Maryam. Ketika Dajjal itu bergerilya tadi, udah menyebarkan di mana-mana dakwahnya, udah banyak pengikutnya, maka Allah mengutuslah Isa putranya Maryam. Lanjutannya, min aina yanzil? Minas sama' wa nuzuluhu alamah min al-alamat al-kubra lis-sa'ah. Akan turun dari langit, dan turunnya Isa ini menjadi pertanda besar tentang dekatnya kiamat, alamah kubra. Qala Allah azza wa jalla wa huwa yaruddu 'ala al-yahud alladhina za'amu annahum qatalu al-masih Isa ibn Maryam. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa mulai ayat 156 sampai 159, Allah Subhanahu wa taala membantah tuduhan atau anggapan orang-orang Yahudi yang mengatakan mereka sudah membunuh Isa, disalib dan sudah dibunuh Isa. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Orang-orang Yahudi mengatakan inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam, sungguh kami telah membunuh Isa putra Maryam, Rasulullah utusan Allah. Tapi Allah mengatakan wa ma qataluhu
wa ma salabuhu, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, akan tetapi dikasih orang lain yang mirip dengan Aisyah. Jadi yang mereka bunuh, yang mereka salib itu bukan Isa, tapi orang lain yang mirip dengan Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilm illa ittiba'adh dhann. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam hal tersebut, mereka ada dalam keraguan-raguan. Apakah betul itu Isa atau bukan Isa? Ragu-ragu mereka juga. Malahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann. Mereka sebetulnya adalah mengikuti dhann, mengikuti prasangka. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka itu sendiri tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Bal rafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah mengangkat Isa kepada Allah. Bal rafa'ahu ilaihi. Jadi Allah angkat Isa, wa kana Allahu azizan hakima. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Aisyah tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan tidak dia yang disalib, tapi orang lain yang mirip dengan Isa. Lalu Isa kemana? Udah dinaikkan oleh Allah ke langit. Kemudian, idzan madza taqulu fi qouli tabaraka wa ta'ala fi haqqi Isa? Kata pengarang kitab ini Syekh Muhammad Hassan, bagaimana pendapat kamu tentang Isa pada firman Allah berikut ini di surah Al-Imran ayat 55. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Di ayat ini ada pernyataan Allah, hai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku, ini kalau secara bahasa telah mewafatkan kamu. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat kamu kepada aku. Nah, di sini ingin disampaikan apa makna Allah mewafatkan Isa. Apa makna Allah mewafatkan Isa dan mengangkat Isa kepada Allah, dia ke langit. Maka dijelaskan di sini, i'lam anna al-wafata la taqtadi al-mauta illa biqarinah munfasilah atau mustaqillah kama yaqulu jamaahirul mufassirin. Jadi kata dalam bahasa Arab al-wafatu itu kalau tidak ada qarinah, artinya petunjuk, baik itu petunjuknya bersambung atau tidak bersambung, makanya maknanya bukanlah kematian, bukan kematian. Faqad tuzkaru lafdzul wafati wa la yuradu biha al-maut, bal yuradu biha al-mautatu saghirah, yakni an-naum. Ada kalanya dalam bahasa Arab disebutkan kata al-wafatu
Itu untuk makna adalah apa? Mati kecil, yang itu maksudnya tidur. Artinya mau dijelaskan firman Allah tadi, inni mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkan kamu. Makna bukan mematikan, ya, Isa. Tetapi apa? Membuat Isa itu tertidur. Ya. Di mana dalilnya yang lain, misalnya yang digunakan kata wafat untuk makna tidur adalah wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Al-An'am ayat 60. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail. Allah lah yang mewafatkan kalian di malam hari. Itu makna bukan mematikan kita enggak hidup-hidup lagi. Menidurkan kita. Nah, jadi makna wafat pada ayat tadi tentang Isa, bukan Isa itu dimatikan oleh Allah, tapi dibuat tidur. Seperti juga tadi Al-An'am, ya, bahwa Allah lah yang mewafatkan kalian di malam hari, maknanya menidurkan kalian. Juga disebutkan dalil lain, Nabi SAW, wa kana Nabi SAW idza istayqadha min naumihi yaqul, Nabi itu kalau bangun dari tidurnya, doa yang dibaca adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kami setelah mematikan. Makna mematikan bukan mematikan, menidurkan. Maknanya menidurkan. Jamaah rahimakumullah. Maka disebutkan di sini, falaqad alqallahu jalla jalaluhu ala nabiyyi Isa alaihi salatu wassalam sina minan naum summa rafa'ahu ilaihi liyunjiyahu min ulaika alladhina ta'amaru ala qatli. Maka di sini Allah ya membuat Isa itu tertidur, dan setelah itu diangkat oleh Allah ke langit untuk menyelamatkan dia Isa dari ya konspirasi orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya. Jadi Allah selamatkan dengan diangkat ke langit, ya. Dengan sebelumnya Isa dibuat tidur oleh Allah. Wa alqa syabah ala hadha alladhi dalla al-yahud ala makanihi faqataluhu. Lalu Allah memberikan seseorang yang mirip dengan Isa, kemudian dialah yang sesungguhnya yang dibunuh dan disalib oleh orang-orang Yahudi. Wa rafa'a Allahu jalla wa ala Isa ilaihi liyunzilahu tabaraka wa ta'ala baina yaday as-sa'ah ka'alamat min alamatil kubra allati akhbara anha as-sadiq alladhi la yantiqu 'anil hawa. Untuk apa Allah angkat Isa? Untuk Allah turunkan kembali nanti pada waktunya, dan turunnya Isa pada waktunya nanti merupakan tanda dari tanda besar dekatnya kiamat kubur. Walaqad wasafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-thawb alladhi sayanzilu bihi Isa min as-sama' wa kadzalika wasafa al-makan alladhi sayanzilu fihi. ووالله ما كان هذا المكان معروفا باسمه يوم أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول؟ Ya, yang lalu kita sudah membahas bagaimana Nabi udah duluan menceritakan tentang Dajjal, ya. Lalu ketika Tamim Ad-Dari dan teman-temannya bertemu langsung dengan Dajjal di sebuah pulau di gua,
Itu ceritanya persis sama dengan apa yang sudah dicerita oleh Nabi sebelumnya. Kayak mana ini? Kan ini manusia yang diberi wahyu yang bisa seperti ini. Nah, ini kejadian lagi yang harus menambah keyakinan kita terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi adalah hak. Kalau itu hadisnya adalah sahih. Apa kejadian ini? Nabi sudah menjelaskan tentang nanti Isa turun itu pakai pakaian apa warnanya. Dan di mana Isa nanti turun. Nah, yang menariknya adalah bahwa ketika Nabi memberitahu di mana Isa nanti akan turun, maka zaman itu, tempat itu tidak ada, belum hadir tanda tempat itu. Ya. Setelah ratusan tahun kemudian, baru tanda itu ada. Apa Nabi beritahu tentang tanda itu? Idzan madza qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam? Rawahu Muslim min hadis An-Nawas ibn Sam'an wa huwa haditsun tawil wa fihi. Dalam hadis An-Nawas tadi yang panjang, riwayat Imam Muslim, Nabi memberitahu fayanzilu 'indal manaratil baydha'i syarqiyya Dimashq baina mahrudataini wa fi riwayatin ukhra fi ghairi sahih baina thawbaini mumassaraini ay thawbaini yamilu lawnuhuma ila al-lawn al-asfar al-khafif alladhi nusammihi nahnu al-bij. Kata Nabi dalam hadis sahih Muslim bahwa nanti Isa akan turun di tempat yang ada menara putih. Ya. Indal manaratil baydha, menara putih. Dan Nabi sebutkan di mana menara putih ini, syarqi Dimashq, timurnya Damaskus. Menara putih ini adanya di timur Damaskus. Dan Isa akan turun dengan menggunakan dua pakaian. Ya, seperti mungkin pakaian orang ihram. Ya, satu yang di bawah, satu pakai di atas. Ya. Warnanya adalah warna condong kepada agak kuning. Kedua pakaiannya tadi. Jamaah rahimakumullah, pernyataan Nabi wa qauluhu fayanzilu 'indal manaratil baydha wa syarqi Dimashq, lam takun hunaka manarah baydha ala ahdi Nabi SAW. Waktu Nabi beritahu tentang menara putih ini di timur Damaskus, tidak ada menara itu masa itu. Tidak ada menara putih di timur Damaskus masa Nabi beritahu. Wahia mawjudatul ana fi al-masjid ad-Dimashqi fi Suriah. Sekarang sudah ada menara putih ini di Masjid Damaskus. Wa qad juddida bana'uha bil hijaratil baydha sanata, ya. Dan itu sudah dibangun, diperbaharui atau direnovasi pembangunannya dengan batu putih pada tahun 741 Hijriah. Jadi Nabi beritahu itu baru ada 741 Hijriah ke depan. Baru ada menara putih di sebelah timurnya Damaskus, yaitu di masjidnya Damaskus. Maka di sini dikatakan ba'da qurunin tawilah min kalamin Nabi. Setelah berabad-abad setelah Nabi bilang baru ada tanda itu.
Seperti kita sampaikan. Jadi apalagi orang-orang kemudian tidak takut dengan neraka yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, azab kubur ini disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Nikmat surga yang disampaikan oleh Rasulullah, bahkan disampaikan oleh banyak ayat. Apalagi yang membuat tidak yakin. Sehingga artinya berani aja kan, masalahnya orang kan yakin dengan apa yang dia tahu. Tahu solat wajib seperti kita bilang, tapi enggak solat. Tahu kalau enggak solat nanti diazab di akhirat, enggak solat. Tahu ngambil punya orang lain, nanti diazab di akhirat, tapi tak ambil. Ya kan? Ini masalahnya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ya, jadi Isya nanti pada waktunya akan turun, berarti di Damaskus, tepatnya di Masjid Damaskus yang sekarang udah ada menara dari batu putih, ya, dan menggunakan 2 helai pakaian yang warnanya agak mengarah ke kuning. Wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini idza taqta'a ra'sahu qatara, yani nazala minhuma, wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu'i. Isya itu turun dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap 2 malaikat. Ala ajnihati malakaini, 2 sayap malaikat. In taqta'a ra'sahu qatara. Kalau Isa angguk-angguk kepalanya, itu turun hujan. Wa idza rafa'a tahaddara minhu jumanun kallu'lu'i. Kalau angkat kepalanya Isa, itu akan turun, ya, permata. Jamaah rahimakumullah. Wantabih ma'i li'annaka sataqra' kalaman khatiran jiddan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum. Nah, hati-hati kata pengarang kitab ini ketika membahas turunnya Isa, maka kalian akan membacakan satu hadis di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa hadis ini? Ya, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam wa fiikum imamukum minkum. Bagaimana nanti ketika Isa turun, ya, di dalam masyarakat itu ada seorang pemimpin. Nah, siapa pemimpin? Waktu Isa turun, itu dalam masyarakat itu sudah ada seorang pemimpin yang tangguh. Ya. Inilah yang akan dibahas adalah Al-Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi. Kenapa dibilang oleh pengarang kitab ini sesuatu yang hati-hati sekali? Karena nanti sampai ulama-ulama besar di dunia Islam mengatakan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini enggak ada dalam Sahih Bukhari, enggak ada dalam Sahih Muslim, ya. Itu ulama-ulama besar menafikan adanya Al-Imam Al-Mahdi. Maka ini yang beliau katakan tadi, ya. Tetapi di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim tadi kata Nabi, waktu Isa turun, di tengah-tengah kalian itu ada pemimpin kalian. Nah, ada pemimpin kalian. Ikhwani, kata pengarang kitab ini, ta'alau naqif ba'd al-waqti ma'a hadha al-imam liyata'arrafu 'alayhi thumma na'udu li Isa ibn Maryam madza sayaf'al. Mari kita kenali dulu siapa ini imam. Nanti kita balik lagi untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Isa. Tapi sebelumnya kita akan bahas
siapa ini imam? Siapa ini imam? Kemudian dikatakan di sini, qulna, ini pengarang kitab ini Syekh Muhammad Hasan, kami katakan, inna dajjala mawjudun fil ardi wal fitnah halikah wa qad anzala Allah tabaraka wa ta'ala Isa bin Maryam alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam wa arafna ma yartadi wa fi ayyi makan sayanzil. Jadi ketika tadi Dajjal ada di atas muka bumi ini membuat kerusakan, menyebarkan dakwahnya, lalu Allah turunkan Isa, lalu kemudian tadi sudah dijelaskan turunnya di mana, pakai pakaiannya seperti apa. Summa yatawajjahu ba'da dhalika ila Baitul Maqdis fil ardil muqaddasah al mubarakah. Maka kemudian turunnya di Suriah tadi Isa, lalu bergerak Isa menuju ke Palestina, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Lianna al-malahima kullaha satakunu fi hadhihi al-ard fi qalbi bilad Syam. Yatawajjahu Isa bin Maryam ila Baitul Maqdis lid-Dajjal yaqtulahu. Lakinnahu qabla wusulihi lid-Dajjal ja'at ahdath khatirah. Fama hadhihi al-ahdath? Jadi Isa turunnya di Suriah tadi, tepatnya di Masjid Suriah tadi, yang ada menara sekarang warna putih dari batu putih. Lalu Isa bergerak menuju ke Baitul Maqdis di Palestina untuk membunuh Dajjal. Tapi sebelum sampai membunuh Dajjal, ada dulu kejadian terjadi. Apa kejadian ini? Fi Sahih Muslim min hadis Jabir ibn Abdullah qala Rasulullah SAW, dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir ibn Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi zahirina ila yaumil qiyamah fayanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amiruhum أي أمير هذه الطائفة الظاهرة على الحق إلى يوم القيامة فعندما يرى الأمير نبي الله عيسى يعرفه تعالى صل بنا فيقول عيسى إن بعضكم أمراء بعض تكريمة الله لهذه الأمة. Jadi hadis Nabi dalam Sahih Muslim dari Jabir, Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati, tetap akan ada sekelompok orang dari umatku, kata Nabi, yuqatiluna 'alal haq, yang selalu berjuang mempertahankan kebenaran, zahirina ila yaumil qiyamah, dan kelompok ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Kata Nabi, ya, akan tetap ada di muka bumi ini satu kelompok dari umatku yang terus berjuang mempertahankan kebenaran. Fayanzil Isa bin Maryam fayaqulu amiruhum, turunlah tadi Isa, datanglah Isa bertemu dengan kelompok ini, maka pemimpin kelompok ini mengatakan apa kepada Isa, karena pemimpin kelompok ini tahu ini Isa udah Allah turunkan. Maka kata pemimpin kelompok ini kepada Isa apa? Ta'ala salli bina. Sini, tolong imami salat kami. Tolong engkau yang jadi imam salat kami. Fayaqulu Isa inna ba'dakum umara ba'd takrimat Allah li hadhihi al-ummah. Kan sebagian kalian ini pemimpin atas sebagian yang lain. Mungkin dapat dipahami, ya kalian lah yang jadi imamnya, biar saya pengikutnya. Ini disebutkan sebagai ya, kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, man hadzal imam wa man hadzal amir? Siapakah imam dan pemimpin tadi itu siapa? Ikhwani, as-sunnatu la yadrib ba'dhuha ba'dhan li'anna al-haqqa
yakhruj min mishkat wahidah. Fa rawa Al-Haris ibni Abi Usama fi musnadihi bisanadin sahih min hadis Jabir ibni Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, kata pengarang kitab ini, hadis itu enggak akan bertabrakan satu dengan lainnya karena keluar dari sumber yang sama. Maka ada hadis dari Al-Haris ibni Usama dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari hadis Jabir ibni Abdullah, Nabi SAW bersabda, fayaqulu amiruhum al-Mahdi. Jadi pemimpin dari kelompok yang tetap mempertahankan dan berjuang berperang untuk mempertahankan kebenaran, pemimpin mereka waktu itu namanya Al-Mahdi. Al-Mahdi lah yang mengatakan kepada Isa, ta'al salli bina, tolong imami solat kami. Karena Al-Mahdi kenal ini Isa yang Allah turunkan. Isa kemudian yang mengatakan tadi, ya jangan saya lah, mungkin bahasa kita, kalian saja, yang kalian itu kan pemimpin, ya. Ini kemuliaan untuk Nabi Muhammad SAW. Wa manil mahdi hadha wa ma qissatuhu wa ma hikayatuhu. Lalu siapa Al-Mahdi ini? Kayak mana ceritanya? Qabla an atakallam anhu aqul hunaka man tabi'a al-'allama Ibni Khaldun rahimahullahu ta'ala fi qawlihi. Sebelum saya jelaskan siapa Al-Mahdi, kayak mana kisahnya Al-Mahdi, tapi saya ingin mengatakan dulu bahwa apa? Ada di antara ulama yang berpegang atau ikut dengan pendapat Al-Imam Ibni Khaldun. Kalau beliau menulis Al-Allamah, dalam bahasa Arab itu kalau alim biasa, kalau udah Allamah itu memang alim betul, ya. Dalam bahasa Arab Al-Allamah artinya pengarang kitab ini walaupun tidak sejalan atau sependapat dengan Ibnu Khaldun, tapi mengakui keilmuannya Ibnu Khaldun, ya. Al-Imam Ibnu Khaldun apa pendapatnya? Walam yaslam min ahadithil mahdi illa qalil balil aqal. Hakadha qala al-Allamah Ibnu Khaldun. Apa pendapat Ibnu Khaldun? Hadis-hadis tentang Al-Imam Mahdi itu mayoritasnya tidak sahih dan sedikit saja yang sahihnya. Artinya apa? Imam Mahdi ini hadis-hadisnya menurut Ibnu Khaldun yang sudah menelitinya mayoritasnya tidak sahih, tapi ada sedikit yang sahih, ya? Apa kata pengarang kitab ini? Pengarang kitab ini, wa ana aqul hatta walau akhazna biqauli Ibni Khaldun walam yathbut lana illa hadis wahid sahih lawajaba alaina an naqbalahu wa illa laradatna ala Allahi amrahu. Kalaulah kita, kata Syekh Muhammad Hasan ini, berpegang dengan pendapat Al-Imam Ibni Khaldun bahwa banyak hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu tidak sahih, hanya ada satu saja hadis tentang Imam Mahdi yang sahih, maka mesti kita berpegang dengan yang sahih ini. Mesti kita terima yang sahih itu, yang walaupun satu. Karena kalau kita menolaknya padahal dia sahih, maka kita telah menolak perintah Allah. Apa perintah Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma naha anhu fantahu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan kalian oleh Rasul, kalian kerjakan. Apa yang dilarang, kalian tinggalkan. Nah, sekarang sudah ada hadis sahih dari Nabi. Kalau kita kemudian tolak, berarti kita telah tolak perintah Allah, ya, enggak mengamalkan. Ini kata
pengarang kitab ini. Qala al-imam ahli sunnah al-imam Ahmad ibn Hanbal la radatna hadisan sahha an Rasulullah sallallahu radatna ala Allah amrahu. Kata Imam Ahmad, kalau satu hadis saja dari Rasul yang sahih statusnya, derajatnya, maka kalau satu aja kita tolak, maka kita telah menolak perintah Allah tadi. Kerjakanlah apa yang diperintah oleh Rasulullah, tinggalkan apa yang dilarang. Kalau ada satu aja hadis yang sahih, tapi yang sahih kita tolak dari Rasul, maka kita telah tolak perintah Allah tadi. Jamaah rahimakumullah, laqad tabi'a al-'allama Ibni Khaldun fi dhalika al-Syekh Muhammad Abduh rahimahullah wa Syekh Muhammad Rashid Ridha. Di antara yang mengikut pendapat daripada Ibni Khaldun tadi adalah Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rashid Ridha. Ini ulama besar di Mesir. Qalu, Syekh Rashid Ridha Muhammad Abduh berpendapat, ahadisul mahdi ahad. Hada syai'. Al-amru tsani qalu lam tusbat ahadithul mahdi fi sahihaini. Hatani syubhatani 'inda al-qaum. Kata Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridha, hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu hadisnya adalah hadis bukan mutawatir, tapi hadis ahad. Ya. Dulu kita udah pernah bahas di sini ketika bahas ulumul hadis. Ya. Kalau hadis di setiap tingkatan level perawi itu jumlah perawinya banyak, yang satu dengan lainnya tidak saling ketemu, tapi dari berbagai jalur hadisnya adalah sama, ini namanya mutawatir. Berapa minimal di setiap level sanad, misalnya di level sahabat, di level tabi'in, di level tabi'in disebut dengan tabaqah sanad. Atau di sahabat-sahabat senior, sahabat junior, tabi'in senior, tabi'in junior. Memang beda-beda pendapat ulama, tapi pendapat yang dipegang misalnya minimal 10 orang. Di setiap level daripada tadi sanad, ya, minimal itu baru hadisnya mutawatir. Kurang dari itu di salah satu level sanad, hadisnya jadi hadis ahad. Nanti ahad kan dibagi kepada 3. Ada hadis yang masyhur, ada aziz, ada gharib. Nah, artinya ya, kalau hadis mutawatir itu udah pasti sahih. Kalau hadis ahad perlu diteliti lagi, sahih atau enggak. Nah, hadis ahad kalau dia sahih kan harus diterima. Kalau dia sahih. Nah, artinya pengarang kitab ini ingin mengatakan bahwa oke lah. Ya. Tadi satu pendapat Ibnu Khaldun, mayoritas hadisnya tentang Imam Mahdi ini dhaif. Hanya sedikit yang sahih. Ya, sedikit satu pun kan harus diterima. Enggak boleh tolak kalau sahih. Itu maksud saya ini. Yang kedua, kata Syekh Rashid Ridha, gurunya Syekh Muhammad Abduh, ya, pengarang tafsir Al-Manar, Syekh Rashid Ridha, itu mengatakan apa? Hadis-hadis tentang Imam Mahdi tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim. Masalahnya ketika tidak ada dalam 2 sahih ini kan banyak juga hadis sahih dalam Sunan Abi Daud, dalam Sunan At-Tirmizi, dalam Sunan Ibni Majah, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Mustadrak Al-Hakim. Kan tidak makna hadis di luar daripada Sahih Bukhari dan Muslim, hadis lain adalah tidak sahih. Nah, itu yang mau dikatakan. Nah, kemudian bahwa itu adalah hadisnya tidak derajatnya mutawatir, derajatnya adalah ahad, sejauh itu adalah sahih, kan tidak mengapa. Apa namanya, kan mesti diamalkan.
Saya tidak mau membahas tentang masalah ilmu hadis ini yang didiskusikan oleh Syekh ini di dalam kitab ini. Yang ingin inti beliau mau mengatakan bahawa apa? Hadis tentang Al-Imam Mahdi ini, ya, walaupun kebanyakannya dhaif, tapi ada yang sahih. Walaupun derajatnya tidak mutawatir, tapi ahadnya ada yang sahih. Maka ini harus diterima. Nah, terutama tadi adalah hadis-hadis yang sahih. Jamaah rahimakumullah, di sini disebutkan di dalam riwayat daripada Abi Daud dengan sanad yang sahih, ya, dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, min hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis dari Abdullah ibn Mas'ud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu wa fi lafz la tanqadhi ad-dunya hatta yamlika al-araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi. Nah, ini sudah menjadi ada penjelasan mengarah kepada Imam Mahdi. Kata Nabi, la taqumus sa'ah, enggak akan terjadi kiamat. Dalam lafaz yang lain, la tanqadhid dunya, dunia ini enggak akan berakhir. Hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti, sampai orang Arab itu punya seorang pemimpin dari keluargaku, kata Nabi. Sampai orang Arab punya pemimpin seorang laki-laki dari keluargaku, yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi, di mana nama orang tersebut sama dengan nama aku, Muhammad, dan nama ayahnya nanti sama dengan ayah aku, Abdul Wahhab. Jadi Al-Imam Mahdi itu nanti namanya adalah Abdul Muhammad ibni Abdul Wahhab. Nama Al-Imam Mahdi nanti itu adalah Muhammad ibni Abdul Wahhab. Udah ada dulu di Saudi yang kemudian disebut gerakannya dengan gerakan Wahabi. Bukan itu, karena itu nggak ada datangnya Isa. Tapi nanti, ya, walaupun tokoh dulu adalah tokoh yang memperbaiki kerusakan umat, ya, tetapi nanti yang akan datang, ya, ketika Dajjal turun, itu ada sekelompok yang memperjuangkan tetap kebenaran. Pemimpin mereka adalah Al-Mahdi, jadi namanya Muhammad ibni Abdul Wahhab, dan itu dari keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari anaknya Fatimah, dari Ali. Nah, ini jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang lain, dalam riwayat daripada Abu Dawud dengan sanad yang sahih juga, dari hadis Ummi Salamah, Nabi SAW mengatakan, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Kata Nabi, Al-Mahdi nanti yang akan datang itu, ya, itu adalah dari keturunannya Fatimah. Dari keturunannya Fatimah. Di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari dan juga Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari hadis Ali radhiyallahu anhu, Nabi berkata, Al-Mahdi minna ahlal baiti yuslihullahu fi lailatin. Nah, kata Ali, Al-Mahdi itu nanti dari Ahlul Bait, dari keluarganya Rasulullah, dari keturunannya Ali. Ya, ya Allah kirimkan untuk memperbaiki kerusakan. Liyaqud al-ummah kullaha fi hadhihi al-fitanah al-halikah. Lianna khilafah rashidah ala minhaj an-nubuwah sawfa ta'ud hatman lil ardi bimaw'ud as-sadiq alladhi la yantiqu
anil hawa alam aqul laka la tay'as wa la taqna wa laysa dhalika bil hawa wala bil ahlam al waradiyah wa innama bil adillah al qur'aniyah wan nabawiyah. Jadi nanti akan dibahas di depan ini. Coba lihat kayak mana Nabi mengatakan sesuatu yang real terjadi. Kata Nabi, setelah habis periode nubuwah akan ada periode khilafah ar-rasyidah. Ya, dan itu 30 tahun. Betul, berakhirnya khilafah Ali 30 tahun. Setelah itu berubah kepemimpinannya kepada apa? Kepada muluk kerajaan. Dari zaman Muawiyah diturunkan kemudian kerajaan. Yang mau dibilang ke depan ini, Rasulullah mengatakan nanti akan ada lagi khilafah. Akan ada lagi nanti sistem pemerintahan dalam umat Islam ini khilafah. Nah, itulah nanti pemimpinnya adalah Al-Imam Al-Mahdi. InsyaAllah nanti kita sambung. Ya, kadang-kadang sekarang juga banyak orang menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan dirinya Al-Mahdi. Anak motor-motor lon Al-Mahdi deh. Kali muncul berharap lon Al-Mahdi. Entah siapa. Udah kemudian dia katakan lon ke yang pegah dalam hadis Nabi akan ternyok ke lon Al-Mahdi. Tiga-tiga leh ke Imam Al-Mahdi. Tentunya dia di balik itu apa nanti ya dapat duit. Kayak Imam Mahdi kayak jauh comarol ya bergampeng. Gitu-gitulah kita. Ya, kita sambung nanti pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.